Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi keuangan lembaga, praktikum akuntansi keuangan lembaga. Nah, ini untuk bab satunya dulu, pembukuan tunggal dan berpasangan pada akuntansi pemerintahan daerah. Nah, adapun konten yang akan kita bahas ini ada dua konten. Yang pertama ada akuntansi pemerintahan daerah itu seperti apa, kemudian sistem pembukuan yang biasa digunakan dalam akuntansi pemerintah daerah. Kalau sebelumnya nih, yang ada di benak kalian ketika mendengar akuntansi pemerintah daerah, kira-kira apa yang terbesit? Yang terbesit apa? Kira-kira seperti kantor kelurahan, kemudian badan-badan di keuangan daerah, kemudian ada dalam sistem kecamatan, kemudian yang berhubungan dengan government atau pemerintahan ya. Nah, di sini ada definisinya. Definisinya yaitu pada dasarnya akuntansi pemerintahan ini merupakan bentuk dari proses pengidentifikasian sama seperti akuntansi biasanya, kemudian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi. Tapi bedanya di akuntansi pemerintah daerah ini digunakan dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi kita. Nah, seperti penganggaran APBD ataupun APBN. Kalau yang di daerah kemungkinan APBD. Nah, itu ya bedanya. Kalau di perusahaan kan untuk supaya perusahaannya bisa berjalan terus untuk mencari keuntungan, profit atau laba. Tapi kalau di pemerintahan daerah itu untuk kemaslahatan umat masyarakat banyak. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang digunakan yang ada dalam akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama, tidak berorientasi pada laba. Ya, pastinya kan kalau pemerintah daerah itu tidak berorientasi terhadap laba karena pajak yang dibayarkan masyarakat ke pemerintahan dikembalikan lagi kepada pemerintah. Ini berhubungan dengan sistem demokrasi Indonesia. Makanya dia itu tidak berorientasi pada laba, kecuali ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang ini. Kemudian yang kedua, kepemilikan pemerintah bersifat kolektif atau konstituen. Kolektif itu artinya bersama-sama, kepemilikannya itu secara bersama-sama dari rakyat untuk rakyat dan ya pokoknya dari rakyat untuk rakyat ya. Yang ketiga, kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan. Artinya tidak hanya yang membayar pajak, banyak saja yang menikmati fasilitas, namun semua rakyat Indonesia bisa memilikinya. Terus yang keempat, keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan negara. Memiliki berbagai macam latar pendidikan, namun dipaksa oleh berbagai pihak untuk memutuskan berbagai persoalan yang kerap tidak sesuai dengan keahlian. Nah, jadi keputusan kebijakan ini dibuat oleh beberapa perwakilan saja, tidak bisa semuanya. Kalau yang berwenang dan yang dipilih oleh rakyat ya, ini berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Kemudian pemakaiannya lebih dari satu jenis dana. Tentunya nih, kalau di pemerintahan itu banyak sekali ya beberapa anggaran, jadi sumber pendapatannya tuh ada banyak dan penggunaan dananya pun bisa dialokasikan ke beberapa kebutuhan masyarakat, misal kayak kesehatan, infrastruktur, ya seperti itulah. Oh iya, ini terlewat. Keputusan atau kebijakan bentar ya, ini miss pakai laser pointer dulu. Keputusan atau kebijakan wajib dibuka secara terbuka. Nah,
biasanya nih laporan-laporan yang berhubungan dengan pemerintah daerah tuh harus dibuka. Biasanya kan ada tuh kalau kita ke kelurahan atau kecamatan, anggaran tahun ini sebesar sekian. Nah, itu tuh sebenarnya adalah bentuk dari transparansi agar tidak ada tidak ada rasa curiga antara masyarakat dan pemerintah. Nah, tujuannya pun untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, makanya dibuat secara terbuka. Yang terakhir, akuntansi pemerintahan itu bersifatnya kaku karena harus sesuai dengan berdasarkan perundang-undangan, kemudian pemakaiannya pun sehingga pemakaiannya bersifat kaku dan tidak bisa ditambah atau dikurangi dengan apapun. Nah, biasanya itu tuh untuk tahun 2021 biasanya tuh kalau akuntansi pemerintahan kan bersifat kaku karena anggarannya tuh sudah ditentukan, misal dana untuk pendidikan tahun 2022 sebesar 2,7 triliun. Nah, itu tuh sudah ditetapkan, jadi makanya tidak bisa ditambah atau dikurangi kecuali ada beberapa hal yang di luar dari sesuatu yang tidak bisa disangka-sangka, contohnya kayak pandemi ini. Nah, adapun asas dari akuntansi pemerintahan daerah di sini ada 4 ya. Nih, kita bisa lihat yang pertama itu asas bruto. Asas bruto ini sama kayak matematika kotor ya. Pada asas bruto tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagai contoh, pendapatan daerah memperoleh pendapatan dan untuk mendapatkannya dibutuhkan belanja. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada dana umum. Dana umum ini dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah. Adapun dana yang dikeluarkan ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan secara khusus. Yang ketiga ada dana kas. Dana kas ini merupakan suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah dan belanja diakui ketika dikeluarkan dari kas umum daerah. Artinya misalkan ada pengeluaran nih, baru dia diakui sebagai pembukuan. Ya, bersifatnya seperti akrual ya. Karena akuntansi di Indonesia itu menganut sistem basis akrual. Kemudian yang terakhir nih, asas universalitas, yaitu semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Artinya tidak boleh melenceng supaya kita tidak nombok nih. Misal APBD Indonesia untuk infrastruktur tahun 2021 ini sebesar 45 triliun. Artinya jangan sampai melebihi dari anggaran yang sudah ditentukan, namun kurang pun tidak boleh karena itu akan mengurangi anggaran pada tahun selanjutnya. Makanya tuh banyak pemerintah daerah melakukan proyek-proyek agar menghabiskan anggaran dana yang sudah ditentukan. Kalaunya dananya masih kelebihan. Kalau yang jujur ya. Kemudian ini ada tujuan akuntansi pemerintah daerah. Tujuannya ada 3 ya. Ada akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Nah, kita bahas dulu dari akuntabilitas. Pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semua bentuk pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan menurut amanat konstitusi. Makanya di sini akuntabilitas. Intinya dia harus bertanggung jawab. Kemudian manajerial. Manajerial ini pemerintah harus membuat akuntansi pemerintah membuat pemerintah dapat melaksanakan perencanaan berupa penyusunan APBD atau APBN dengan strategi pembangunan lainnya. Artinya manajerial ini mengatur, kalau akuntabilitas itu bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir pengawasan. Nah, jadi tujuannya untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara umum. Nah, kita gak mau kan tentunya kalau pajak-pajak yang kita bayarkan digunakan oleh pemerintah
daerah secara tidak transparansi. Makanya di sini gunanya dari akuntansi pemerintah daerah itu ada 3, dan yang semuanya tuh penting dan semuanya tuh memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan negara. Nah, di sini kita akan bahas lagi jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Nah, di sini kita ada dua jenis. Di sini ada pendapatan dari segi pendapatan, kemudian ada dari segi belanja daerah. Nah, pendapatan daerah ini yang namanya pendapatan pasti semua bentuk penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Nah, jadi di sini ada 3 jenis ya sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, kemudian ada dana perimbangan, dan yang terakhir pendapatan asli daerah yang sah. Nah, pendapatan daerah ini bisa melalui, tahu samsat kan? Samsat itu termasuk pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk membiayai untuk yang digunakan jadinya sebagai sumber pendapatan daerah. Nah, jadi itu gunanya nanti buat bangun jalan, buat infrastruktur jembatan. Nah, seperti itu, dananya dari situ terputar-putarnya. Kemudian kalau ada komoditas tertentu dari daerah itu yang bisa dijual, nah itu termasuk pendapatan daerah juga. Nah, di sini kita akan bahas lagi belanja daerah. Tentunya setelah pendapatan pasti harus dibelanjakan. Belanja daerah ini semua jenis pengeluaran dan rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana. Namanya juga belanja ya. Pastinya mengurangi dari ekuitas dana yang sudah ada. Nah, di sini ada belanja langsung. Belanja langsung itu terkait dengan program daerah. Kemudian ada belanja tidak langsung, yang merupakan belanja yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Kemudian ada pembiayaan daerah. Pembiayaan ini meliputi semua transaksi keuangan yang menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, biasanya sih terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa atau kelebihan anggaran tahun sebelumnya. Kemudian transaksi selain kas, contohnya itu seperti depresiasi, utang jangka panjang, long term liabilities, kemudian koreksi kesalahan atau penyesuaian, dan pengakuan aset tetap. Sebenarnya ada lain-lain sih lagi, hibah selain kas bisa juga kan, dapat hibah nih dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa komputer. Nah, itu termasuk transaksi selain kas. Oke, kita lanjut lagi ke konten yang kedua, sistem pembukuan. Nah, kalau sistem pembukuan dalam akuntansi pemerintahan daerah ini ada 2 ya. Yang pertama yang pembukuan tunggal. Nah, pasti kalian pernah lihat yang kayak gini. Ini biasanya digunakan kas pencatatan uang kas dari sekolah maksudnya ya di kelas ya. Di kelas itu biasanya menggunakan yang ini, sistem pembukuan tunggal. Nah, yang kedua itu ada sistem pembukuan berpasangan. Kita bahas dulu yang sistem pembukuan tunggal. Kalau sistem pembukuan tunggal ini transaksinya hanya dilakukan dalam 1 kali saja. Artinya ini kada melibatkan beberapa akun, kada melibatkan beberapa akun ya. Nah, kelebihannya prosesnya sederhana sehingga mudah dipahami. Nah, namun kelemahannya untuk menemukan kesalahan pembukuan tuh sangat susah. Jadinya yaitu kada tahu gitu. Nah, misalkan pakai 1 akun kayak gini, tiba-tiba ada yang salah, ini kan pasti kan kalau pemerintah daerah tuh nggak mungkin transaksinya sedikit ini jadi banyak kayak itu. Nah, misalkan ada salah, pasti itu meriksanya satu-satu. Walaupun sekarang pakai aplikasi, tetap yang kalau tidak teliti pasti harus ada koreksi lagi kayak gitu. Nah, contohnya ya, diketahui tanggal 7 Agustus 2018 terjadi transaksi di pemerintahan daerah X berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga total 70 juta. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai, saldo awal kas 100 juta. Nah, ini kemudian pembelian laptopnya 70 juta. Nah,
Nah, saldonya langsung berkurang jadi 30 juta. Nah, Miss di sini mau ngasih tahu juga sebenarnya kalau dalam akuntansi itu RP-nya nggak boleh dititik ya. Tapi ini ya deh, nanti Miss benerin. Miss baru ingat. Kemudian yang kedua, sistem pembukaan berpasangan. Nah, ini yang biasanya kita pelajari di sekolah. Kalau sistem pembukaan berpasangan ini melibatkan 2 akun. Nah, contohnya kayak gini. Jadinya lebih enak gitu kalau kalonya ada kesalahan atau terjadi kekeliruan, soalnya dicatatnya secara double entry atau berpasangan. Nah, contohnya aja ya, pada tanggal 7 Agustus ya seperti tadi juga contohnya. Nah, jadi di sini aset tetapnya di debit bertambah, kasnya berkurang di kredit sebesar ini. Nah, untuk mengetahui selanjutnya nih jumlah kasnya berapa itu bisa di buku besar. Nah, udah itu aja. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Kami tutup dulu ya.